Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Deputi Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menerima kunjungan akademik dari penerbit tertua di dunia, Cambridge University Press. Kunjungan ini diantaranya untuk memperkenalkan publikasi unggulan dari Cambridge University Press. Kita di Senayan City, Penin Tower-nya. Universitas Hasanuddin Makassar menerima kedatangan perwakilan penerbit Cambridge University Press di Indonesia, yakni Jona Giovanni, Selasa 4 Februari 2025. Kunjungan yang dilangsungkan di lantai 7 Rektorat Unhas ini merupakan kegiatan untuk memperluas akses akademik bagi mahasiswa dan dosen. Cambridge University Press merupakan penerbit yang dimiliki oleh Universitas Cambridge dan penerbit tertua serta terbesar kedua di dunia. Cambridge University Press menerbitkan berbagai macam publikasi. Di antaranya adalah textbook, buku referensi, jurnal akademik, publikasi pengajaran, dan pendidikan bahasa Inggris. Selain itu, di bidang pendidikan tinggi juga melayani penelitian dan produk serta layanan pendidikan terdepan di dunia. Hingga saat ini, Cambridge University Press telah menerbitkan 400 jurnal akademik yang ditinjau sejawat. Telah bermitra lebih dari 200 perkumpulan terpelajar seluruh dunia, menerbitkan 1.500 buku per tahun, 50.000 buku elektronik, dan 1.200 buku teks. Jona Giovanni menyebutkan, jika Cambridge University Press tak hanya bermitra dengan dunia, namun juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan selanjutnya adalah Universitas Hasanuddin. Dan saya ingin mengunjungi Unhas juga, karena tujuan utama saya itu untuk memperkenalkan publikasi dari Cambridge, terutama untuk jurnal dan textbooknya, dan juga memperkenalkan open access publication di Unhas. Jadi kita harapkan dengan pengenalan ini, para dosen ataupun mahasiswa di sini bisa mengenal publikasi Cambridge, baik itu jurnal maupun buku-buku dan textbook dari Cambridge. Tentu saja memang kita mengharapkan kerjasama yang jangka panjangnya ya. Yang dimaksud kerjasama ini adalah ketika dari Universitas Hasanuddin juga bisa join seperti dengan kampus-kampus lain di Indonesia yang sudah berlangganan jurnal Cambridge dan menggunakan buku e-books, maksudnya e-books ataupun textbook dari Cambridge di kampusnya gitu. Perbedaannya dari Cambridge University Press, terutama kita agak sedikit beda karena kita adalah University Press. Yang pertama, yang kedua kita not for profit organization, dan dari produk-produk kita tuh memang tidak diragukan lagi kualitas terbitannya. Jadi kita tidak kalah dengan penerbit-penerbit besar lainnya gitu. Tahun ini Cambridge University Press telah memiliki lebih dari 2.000 lembaga di lebih dari 54 negara yang tercakup dalam perjanjian penerbitan akses terbuka. Jona Giovanni pun berharap dengan kualitas yang dimiliki Cambridge University Press dan harga yang terjangkau, pihaknya dapat segera menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, pejabat Gubernur Sulsel membagikan telur dan susu gratis kepada siswa-siswi di Kota Makassar. Program nasional ini bertujuan mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Untuk peningkatan gizi anak di usia sekolah yang merupakan bagian dari program makan bergizi gratis, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Fajri Jufri bersama PJ Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Indriati Syaiful, membagikan telur dan susu gratis di Kota Makassar. Program makan bergizi gratis disingkat MBG adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Kegiatan yang berlangsung di SDN Baraya 2, Kecamatan Bontoala, Makassar, pada Jumat 31 Januari 2025 lalu ini,
diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi anak sekolah. Hari ini saya bersama Kepala Dinas Sosial Pak Malik dan Ketua PKK dan pendidikan tentunya hari ini bagian dari tanggung jawab Pemprov Sulawesi Selatan untuk peningkatan gizi anak-anak sekolah kita. Jadi ini ada program Dinas Sosial pemberian makan telur gratis termasuk susu untuk Indonesia Emas. Ini sebenarnya bagian-bagian juga dalam rangka untuk menurunkan stunting kita. Jadi kalau ini kita masifkan di seluruh sekolah, SD, SMP, dan SMA, mudah-mudahan angka stunting kita bisa turunkan. Ini kan rangka menuju Indonesia Emas 2045. Insya Allah inisiasi dari Dinas Sosial, nanti mungkin dari Dinas Pendidikan, atau Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian yang lain juga akan berpartisipasi dalam rangka menuju anak-anak Indonesia Emas 2045 seperti itu. Kita lakukan sebenarnya mulai dari bukan hanya Sulawesi Selatan, di Makassar saja, termasuk di beberapa kabupaten. Kemarin saya di Luwu juga seperti itu, Palopo, Luwu Utara, Luwu dan beberapa tempat lain. Kita akan upayakan ini mulai hari ini dan di beberapa lokasi lainnya tentunya, bukan hanya di Kota Makassar seperti itu. Menurut Profesor Fajri Jufri, program pemberian telur dan susu ini juga akan menyasar seluruh kabupaten kota di Sulsel. Selain telur dan susu, pemerintah juga menyerahkan perlengkapan mandi untuk peserta didik. Program ini melibatkan sejumlah OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, guna memastikan dampak positifnya bagi masyarakat. Profesor Fajri Jufri pun mengajak pihak swasta untuk turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis, termasuk PT Vale Indonesia yang akan berkontribusi di wilayah Luwu Raya. Profesor Fajri berharap kegiatan ini membawa dampak strategis, mulai dari peningkatan kesehatan anak, mendorong perekonomian UMKM, hingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan adanya program ini, PJ Gubernur Sulsel berharap generasi muda Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan siap bersaing di masa depan. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, behel yang tadinya hanya digunakan untuk perawatan dan kesehatan gigi, kini telah bergeser trennya. Apa saja alasan utama orang menggunakan behel saat ini? Simak informasi berikut ini. Behel atau kawat gigi yang dulunya hanya digunakan untuk merapikan gigi, kini telah menjadi bagian dari kebutuhan yang lebih luas. Saat ini orang menggunakan behel dengan berbagai alasan yang tak hanya berkaitan dengan kesehatan gigi. Salah satunya adalah faktor penampilan yang semakin mendominasi. Bahkan penggunaan behel telah dikaitkan dengan profesi tertentu. Dokter spesialis ortodonti Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Unhas, Dr. Eka Irwansyah, Dokter Gigi MK Spesialis Ortodonti, Subspesialis DDTK Konsultan, menyebut jika salah satu alasan utama orang menggunakan behel adalah untuk meningkatkan penampilan. Namun ada faktor lain yang juga menjadi pertimbangan, seperti pekerjaan atau profesi. Alasan sebenarnya orang menggunakan behel itu setidaknya untuk saat ini ada minimal 7 alasan kenapa orang mau menggunakan behel. Karena sesungguhnya kenapa sih orang butuh alasan gitu loh. Padahal kalau mau dipikir behel itu tidak nyaman, ada sesuatu di dalam mulut itu banyak orang mengeluh, aduh susah membersihkan ya. Tapi ternyata semakin hari semakin banyak. Kenapa sih? Berarti pasti ada alasan. Ya, yang pertama, sebelum itu tadinya ada alasan yang tadinya justru alasan paling akhir, sekarang dengan perkembangan kekinian ini, justru alasan-alasan yang tadinya tidak penting sekarang menjadi alasan utama. Apa itu misalnya? Alasan penampilan ya. Alasan penampilan yang lebih spesifik, pertama alasan pekerjaan. Dr. Eka Irwansyah menyebut jika dahulu gigi yang bertumpuk atau tidak rapi tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk masuk ke profesi tertentu seperti polisi, tentara, atau bahkan pilot. Namun belakangan ini standar profesionalitas semakin ketat, sehingga gigi yang tidak rapi kini dapat menjadi alasan seseorang tidak lolos dalam seleksi masuk suatu profesi. Seiring dengan ketatnya persyaratan profesi itu, kini penggunaan behel menjadi pertimbangan banyak orang yang ingin melamar pekerjaan di bidang-bidang tertentu. Gigi yang rapi tidak hanya membuat seseorang tampil lebih baik, tetapi juga membuka lebih banyak peluang.
Selain alasan estetika dan profesi, penggunaan behel juga banyak dipilih karena alasan kesehatan. Salah satunya adalah gangguan patologis yang tidak jarang terjadi pada beberapa orang. Alasan berikutnya adalah alasan yang berhubungan dengan keadaan patologis. Nah, ini yang juga mulai banyak ya, yang kadang ada orang yang merasa sakit kepalanya, misalnya kok tidak sembuh-sembuh, sudah ke dokter saraf, sudah makan obat 1 karung, tidak beres-beres sakit kepalanya. Nah, ternyata ada masalah utama, ternyata ada di giginya. Ada faktor gigi yang membuat gigitannya tidak normal, akhirnya efeknya ke kepala. Sakit kepalanya tidak tuntas-tuntas. Jadi walaupun sudah minum obat mungkin cuma reda sebentar, tapi karena penyebabnya tidak dihilangkan, akhirnya sakit kepalanya tidak hilang-hilang. Begitu juga yang sering akibatnya sakit di persendian rahang. Dr. Eka menambahkan, masalah lain yang sering terjadi adalah gangguan pada gusi dan persendian rahang. Ketika gigi tidak teratur, seringkali pembersihannya sulit dilakukan dengan optimal, yang pada akhirnya bisa merusak gusi. Penggunaan behel membantu memperbaiki posisi gigi, sehingga pembersihannya menjadi lebih mudah dan masalah pada gusi bisa teratasi. Dokter spesialis ortodonti RSG MPU Nasini juga menyampaikan jika ada juga alasan terkait pembuatan gigi palsu. Beberapa jenis gigi palsu membutuhkan gigi yang posisinya tepat agar bisa dipasang dengan baik. Gigi yang miring atau tidak sejajar harus terlebih dahulu diratakan menggunakan behel, sehingga gigi palsu dapat dipasang dengan sempurna. Meski behel terkadang dirasa tidak nyaman dan membutuhkan perawatan ekstra, namun hasil akhirnya yang bernilai positif menjadikan pemakaian behel tetap diminati. Andrea Reden Karina, Unhas TV. Pertolongan pertama pada kejadian darurat seperti kecelakaan, bencana alam, dan lainnya membutuhkan kecepatan respon yang tepat. Untuk itu, Rumah Sakit Universitas Brawijaya bersama dengan Yayasan Rumah Solusi Malang menggelar pelatihan penanganan kejadian gawat darurat bagi para relawan Rumah Solusi. Melalui pelatihan ini diharapkan para relawan memiliki kemampuan yang memadai pada saat memberi pertolongan pertama. Kejadian gawat darurat dalam bentuk kejadian kecelakaan, bencana alam membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari tim medis. Namun, dalam kenyataannya belum semua area mampu di-cover oleh tim medis dengan cepat. Dalam kondisi tersebut, peran relawan menjadi penting sebagai fast respon terhadap pertolongan pada kondisi gawat darurat. Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Dr. Novita, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung langkah dari Rumah Solusi sebagai relawan gawat darurat dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan relawan dalam memberikan pertolongan. Salah satu visi dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Nah, wujud dari pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana kami berkomitmen untuk menjadi partner membangun kesehatan warga Malang. Nah, salah satu komitmen tersebut tentunya linear dengan unggulan yang ada di Fakultas Kedokteran, yaitu kami memperkuat kegiatan emergensi. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima di bidang emergensi, dan dalam hal tersebut kami sangat memahami bahwa untuk paripurna dalam emergensi itu tidak bisa lepas dari peran masyarakat dan juga para relawan. Karena masyarakat dan relawan ini yang first responder ya, menemukan korban atau masyarakat yang kesulitan. Sehingga kegiatan seperti ini memberikan pelatihan kepada masyarakat, relawan, ini menjadi program rutin kami ya, dengan tujuan kami ingin menjadi bagian dari komunitas Malang Raya untuk memperkuat ketahanan masyarakat ini dalam respon kegawat daruratan. Kira-kira begitu. Melalui pelatihan ini diharapkan para relawan mampu memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat sampai tim medis tiba di lokasi. Kecepatan respon dalam memberikan pertolongan dapat mengurangi resiko lebih lanjut dari korban gawat darurat. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Diputi Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.